Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana dari kelas MJ 24C NIM 24011111106. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal. Ada dua jurnal, yaitu judulnya yaitu Digital Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Penjualan Produk Rabani Perspektif Ekonomi Islam. Penulisnya yaitu Farida Arum Setiana dan Naufal Kurniawan. Dan isi jurnalnya yaitu di era digital, pelaku bisnis seperti Rabani memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar. Penelitian ini menilai efektivitas digital marketing dalam meningkatkan penjualan, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Tujuan jurnal yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh strategi digital marketing terhadap peningkatan omset penjualan produk Rabani di Banjarnegara. Terus yang kedua, menganalisis kesesuaian strategi digital marketing Rabani dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, keadilan, dan bebas dari riba, gharar, dan lain-lain. Terus ada metodologi, jenisnya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Terus respon dari 97 mahasiswa STAI Tanbihul Gofilin Banjarnegara. Terus tekniknya yaitu angket, observasi, wawancara. Ada analisis, yaitu uji validitas, reliabilitas, normalitas, regresi, linear, dan analisis ekonomi Islam. Ada hasil penelitian menjelaskan bahwa digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk Rabani sebesar 37,4%. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa strategi digital marketing yang dilakukan oleh tokoh Rabani telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kelebihan jurnal yang pertama, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, menekankan kesesuaian digital marketing dengan nilai-nilai Islam. Terus yang ketiga, ada relevan dengan tren bisnis masa kini, terutama untuk pelaku bisnis muslim. Kekurangan dari jurnal yang pertama, sampel terbatas pada mahasiswa satu kampus. Terus kurang detail dalam menjelaskan model digital marketing yang digunakan seperti platform, konten, dan lain-lain. Terus istilah statistik cenderung teknis dan bisa menyulitkan pembaca awam. Kesimpulan dari jurnal ini, digital marketing terbukti secara signifikan meningkatkan penjualan produk Rabani di Banjarnegara. Strategi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, menjadikannya model yang ideal untuk diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Kedua, yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada UMKM. Penulisnya Wulan Fitria Khayatun Nufus. Isi jurnalnya, jurnal ini menjelaskan bahwa digital marketing yang dilakukan oleh UMKM harus mengacu pada nilai-nilai Islam agar membawa berkah dan membangun kepercayaan konsumen. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan yaitu yang pertama, kejujuran atau asidik. UMKM harus menyampaikan informasi produk apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak menyesatkan, atau tidak clickbait. Terus, keadilan, al-adab, menentukan harga yang adil, pelayanan yang seimbang bagi penjual dan pembeli, serta memberikan kebijakan pengembalian produk yang masuk akal. Terus, yang ketiga ada kemanfaatan atau al-ihsan, yaitu memberikan nilai lebih seperti konten edukatif, produk yang berkualitas, pelayanan yang sopan, dan membantu menghindari gharar dan takfir atau dilarang menjual produk yang tidak jelas, menyesatkan atau menipu pelanggan. Terus penerapan ini dilakukan melalui media sosial seperti website, e-commerce, dan email marketing. Tujuan dari jurnal ini yang pertama, mengkaji penerapan prinsip-prinsip etika pemasaran Islam dalam strategi digital marketing UMKM di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan etika tersebut. Terus ada metodologi, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan pendekatan Mills dan Huberman. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Kesimpulan dari metodologinya yaitu penelitian kualitatif ini mengedepankan analisis tematik terhadap pernyataan informan dan data literatur yang relevan. Hasil penelitian yang pertama itu penerapan etika pemasaran Islam UMKM menerapkan prinsip-prinsip utama etika Islam, yaitu yang pertama kejujuran, informasi produk harus jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, keadilan, harga wajar dan pelayanan yang adil termasuk pengembalian barang. Terus yang ketiga, kemanfaatan dan kebajikan.
memberikan nilai tambah melalui konten edukatif dan produk berkualitas. Dan yang keempat, menghindari gharar dan takrir, menolak praktik tipu daya atau iklan clickbait. Media digital seperti sosial media, email marketing, dan e-commerce digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut. Terus yang kedua ada tantangan dan solusi beberapa tantangan utama. Persaingan global. Yang pertama, menghadirkan tekanan untuk mengorbankan etika demi keuntungan. Yang kedua, kurangnya pemahaman teknologi dan etika bisnis. Ya, terus ada kebutuhan inovasi. Yang pertama, perubahan teknologi menuntut adaptasi SDM. Yang kedua, ketidaksiapan dalam pergaulan bisnis internasional. SDM terbatas. Yang pertama, banyak pelaku UMKM berpendidikan rendah dan minim pelatihan. Solusinya meliputi penguatan kesadaran etika, pelatihan adaptasi budaya teknologi, dan inovasi berlandaskan syariah. Terus, kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, fokus pada relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks digital modern. Yang kedua, memberi solusi praktis berdasarkan tantangan nyata UMKM. Yang ketiga, sumber referensi yang beragam dan kontekstual. Terus, kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, tidak dijelaskan sampel studi kasus UMKM secara spesifik. Yang kedua, belum menampilkan data kuantitatif atau wawancara mendalam sebagai pembanding. Kesimpulan dari jurnal ini, penerapan etika pemasaran Islam dalam digital marketing berperan penting dalam satu, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, menjamin keberlanjutan usaha UMKM. Yang ketiga, menyelaraskan keberhasilan bisnis dengan nilai spiritual. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.